Hari ini topik kita adalah tentang belong dan belongs. Belong dan belongs. Nah, sebelum kita lanjutkan, apa itu artinya belong and belongs? Belong dan belongs itu artinya untuk menyatakan kepunyaan atau kepemilikan. Jadi contoh kalimatnya seperti ini. Tas itu adalah punya saya. Buku itu adalah punya saya, rumah itu adalah punya mereka. Nah, itu semua untuk menyatakan kepunyaan dan kepemilikan, maka kita menggunakan belong and belongs. Nah, untuk belong dan belongs ini dia selalu diikuti dengan kata to. Jadi pasangannya adalah belong to, belongs to. Nah, kemudian kita lihat di mana perbedaan penggunaannya. Perbedaan penggunaannya, kapan kita menggunakan belong to, kapan kita menggunakan belongs to. Belongs itu digunakan untuk singular subject. Apa itu singular subject? Subjek yang tunggal atau subjeknya hanya satu. Contohnya house, rumah. House-nya only one, cuman satu. Book, buku. Pen, pulpen, table, meja, chair, kursi, seperti itu dia. Ketika subjeknya itu atau bendanya hanya satu, maka kita menggunakan belongs to. Nah, kalau subjeknya lebih dari satu atau dia jamak, maka kita menggunakan belong. Belong ini digunakan untuk plural subject atau subjek yang jamak atau bendanya itu lebih dari satu. Subject is more than one. For example, pens, pulpen, tables, meja, grapes, anggur, orange, jeruk. Semua bendanya lebih dari satu, maka kita menggunakan belong. Selanjutnya kita masuk ke contohnya. Contohnya dibuat seperti ini. The book blank to Verisa. Kita mau katakan buku itu milik Verisa. Sekarang kita lihat subjeknya yang di depan ini, kata bendanya. How many books are there? Ada berapa banyak buku? Nah, karena tidak ada S, maka bisa kita pastikan bahwasanya bukunya ini hanya satu, yaitu tunggal. Karena tidak ada S di belakang kata book, maka jawabannya menjadi the book belongs. Tadi sebelumnya kita lihat bahwasanya untuk subjek yang hanya satu kita menggunakan kata belongs, ya. Jadi the book belongs to Verisa. Nah, kita lihat contoh yang kedua. The pens blank to Ruli. Pulpen itu milik Ruli atau punya Ruli. Nah, kita lihat di belakang kata pen ini ada huruf S, pens. Berarti itu menyatakan pulpennya lebih dari satu. Maka jawabannya kita menggunakan belong. The pens belong to Ruli. Selanjutnya, contoh yang ketiga, the third example. The pencils blank to Edita. Kita lihat di belakang kata pencil. Pensil itu adalah milik Edita. Di belakang kata pencil itu ada huruf S. Artinya pensilnya is more than one. Pensilnya itu adalah lebih dari satu. Ada banyak pensil, lebih dari satu. Maka jawabannya kita menggunakan belong. The pencil belong to Edita. Seperti itu. Paham ya? Nah, bagian yang terakhir, kita mau belajar kata gantinya atau pronoun. Kalau subjeknya tadi hanya satu atau singular subject, dia pakai belongs, itu kata-katanya bisa diganti dengan it. Maksudnya seperti apa, Miss? Maksudnya adalah, contohnya, the bag belongs to Mr. Putra.
tas itu adalah punya atau milik Pak Putra. Tasnya hanya satu. Kata the bag ini bisa kita gantikan dengan kata it. Sementara meanwhile if the plural subject, kalau subjeknya itu jamak atau lebih dari satu, maka itu bisa kita gantikan dengan kata they. Kalau subjeknya lebih dari satu bisa digantikan dengan they. Atau tadi kalau dia subjeknya lebih dari satu dia menggunakan belong ya. For example, the sandals belong to Mrs. Putri. Sandalsnya itu lebih dari satu. Ada banyak sandal. Sandal-sandal itu adalah punya Ibu Putri. Maka kata the sandals ini boleh kita ganti dengan kata they. Oke? Sedemikian jauh pelajaran kita hari ini. Sekarang kalian cek tugasnya di lembar berikut yang Miss bagikan. Oke, thank you.